Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan. Saya dari Prodi S1 Farmasi kelas B. Nah, di sini saya ingin bahas sedikit tentang formulasi. Saya dapat tugas dari praktikum FTS cair semi padat yang disuruh untuk membuat sediaan suspensi. Nah, sedikit penjelasan tentang sediaan suspensi. Secara umum, suspensi adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa. Zat yang terdispersi harus halus, tidak boleh cepat mengendap, dan bila dikocok perlahan, endapan harus segera terdispersi kembali. Dapat ditambahkan zat tambahan untuk menjamin stabilitas, tetapi kekentalan suspensi harus menjamin sediaan mudah dikocok atau dituang. Nah, menurut FI edisi 3, suspensi merupakan sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa. Sedangkan menurut FI edisi 4, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Pada formulasi ini saya mengambil 3 jurnal, di antaranya 1 jurnal formulasi baku dan 2 jurnal pengembangan. Nah, kali ini jurnal formulasi baku yang saya ambil dari Emilia Wintari Taurina dan Andi Faruroji yang berjudul Formulasi dan Evaluasi Stabilitas Fisik Suspensi Ibuprofen dengan menggunakan natrosol HBr sebagai bahan pensuspensi. Yang kedua, jurnal pengembangan yang saya ambil dari Nur Fatmawati dan Ferry Fadilah yang berjudul Uji Efektivitas Analgetik Suspensi Ekstrak Rimpang Lengkuas pada tikus putih jantan. Yang ketiga, jurnal pengembangan juga yang saya ambil dari Umi Fatmawati yang berjudul Formulasi Suspensi Analgetik Antipiretik Ibuprofen dengan Suspending Agent GOM Arab dan CMCNA. Oke, pada formulasi baku ini diambil dari jurnal penelitian Emilia DKK yang berjudul Formulasi dan Evaluasi Stabilitas Fisik Suspensi Ibuprofen dengan menggunakan natrosol HBr sebagai bahan pensuspensi. Pada jurnal ini terdapat 3 formulasi yang membandingkan natrosol HBr dalam berbagai konsentrasi. Dari hasil pengujian sifat fisika kimia, diperoleh formulasi yang paling stabil, yaitu formulasi 1. Nah, kali ini gambar dari formulasi yang saya ambil atau formulasi yang paling bagus di antara 3 formulasi tersebut. Berikutnya, kali ini khasiat yang terkandung pada formulasi baku yang saya ambil. Yang pertama, ibuprofen yang digunakan sebagai zat aktif yang berkhasiat untuk obat anti radang non-steroid yang praktis tidak larut dalam air sehingga dapat diformulasikan ke dalam bentuk sediaan suspensi. Natrosol HBr digunakan untuk meningkatkan viskositas dan memperlambat sedimentasi sehingga dapat menghasilkan suspensi yang adil. Yang ketiga, sukrosa yang digunakan sebagai pemanis. Yang keempat, natrium sitrat yang digunakan sebagai buffering agent. Yang kelima, perasa jeruk yang digunakan sebagai korigen saporis atau perasa. Yang keenam, pewarna jingga yang digunakan sebagai korigen koloris atau pewarna. Dan yang terakhir, aquades yang digunakan sebagai pelarut. Oke, kali ini 3 alasan kenapa saya mengambil bahan-bahan tersebut. Yang pertama, ekstrak limpang lengkuas. Menurut Fatmawati TKK 2018,
Dalam jurnal penelitian tentang uji efektivitas analgetik suspensi ekstrak limpang lengkuas pada tikus putih jantan. Pada jurnal tersebut diketahui bahwa ekstrak limpang lengkuas dengan konsentrasi 12,5% dan 15% memiliki efektivitas sebagai analgetik pada tikus putih jantan. Pada ekstrak limpang lengkuas merupakan salah satu tanaman yang dikenal oleh masyarakat yang memiliki efek farmakologis sebagai obat nyeri atau analgetik, diuretik, dan antipiretik. Arif Haryana 2013. Yang kedua, asam benzoat. Asam benzoat merupakan salah satu bahan pengawet yang banyak digunakan dalam bentuk garamnya karena kelarutannya lebih baik daripada bentuk asamnya. Asam benzoat bekerja efektif pada pH 2,5-4 sehingga banyak digunakan pada makanan atau minuman yang bersifat asam. Winarno 1980. Yang ketiga, propilen glikol. Nah, pada propilen glikol ini digunakan untuk mencegah terjadinya pemisahan dua fase pada suspensi. Wilkinson dan Moore 1982. Pada propilen glikol ini, penggunaan konsentrasi ini 5,0 sampai 9,0% berdasarkan penelitian sebelumnya atau Wijoyo 2017. Nah, kali ini reformulasi yang saya dapatkan dari beberapa tinjauan dari jurnal formulasi baku dan jurnal pengembangan. Yang pertama, ekstrak limpang lengkuas yang saya ambil dan saya gantikan, yang maksud saya ibuprofen yang digantikan dengan ekstrak limpang lengkuas. Pada ekstrak limpang lengkuas 12,50% sebagai zat aktif, natrosol HBr sebagai suspending agent, sukrosa 25,00% sebagai pemanis, natrium sitrat 2,00 sebagai buffering agent, propilen glikol 5% sebagai konsolven, perasa jeruk 0,50% sebagai perasa, warna jingga 0,25% sebagai pewarna, aquades at 100% sebagai pelarut. Nah, kali ini alasan kenapa sih saya mengambil ekstrak limpang lengkuas dibandingkan ibuprofen. Nah, pada formulasi ini menggunakan ekstrak limpang lengkuas dengan konsentrasi 12,5%. Nah, pada konsentrasi ini pada 12,5% itu udah menunjukkan efektivitas yang baik. Maka itu saya mengambil ekstrak limpang lengkuas. Salah satu alasannya itu. Yang kedua, alasan saya mengambil ekstrak limpang lengkuas karena dari bahan alam yang memiliki efek samping yang lebih kecil dibandingkan obat sintesis. Maksudnya, pada efek samping herbal ini lebih kecil dibandingkan obat sintesis, atau bisa dikatakan ibuprofen yang saya gantikan itu. Yang kedua, kenapa sih saya menambahkan asam benzoat? Nah, pada jurnal penelitian menyebutkan bahwa suspensi yang mengandung natrosol HBr jika akan disimpan dalam jangka waktu yang lama, maka perlu ditambahkan pengawet yang efektif. Oleh karena itu, pada reformulasi ini ditambahkan asam benzoat. Nah, kenapa saya menambahkan asam benzoat? Karena pada formulasi baku yang saya ambil, di situ ada keterangan bahwa natrosol HBr itu akan lebih efektif jika dikombinasikan dengan asam benzoat. Maka dari itu, saya mengkombinasikan natrosol dengan asam benzoat. Dan yang terakhir, penambahan propilen glikol. Nah, pada penambahan propilen glikol ini berfungsi sebagai konsolven untuk meningkatkan viskositas serta dapat mencegah terjadinya pemisahan pada suspensi atau pemisahan dua fase.
Wilkinson dan Moore 1982. Nah, kalau ini daftar pustaka yang dari beberapa jurnal dan artikel yang saya dapatkan. Selanjutnya, ACC reformulasi sekian FTS. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.